Saudara, polisi akan kembali melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian dari ibu dan anak di rumahnya di daerah Cinere, Depok, Jawa Barat pada esok hari. Sedianya olah TKP lanjutan dilakukan pada hari Jumat sore. Tim forensik Bitdokes Polda Metro Jaya akan melakukan otopsi lengkap untuk menganalisis penyebab kematian dari ibu dan anak di Cinere ini, saudara. Tim juga akan melakukan otopsi secara psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologis forensik. Akan melibatkan APSIFO, Asosiasi Psikologi Forensik, yang akan menganalisis secara retrospektif otopsi psikologi. Karena dari tulisan itu dalam bahasa Inggris tulisannya ya, akan terlihat kira-kira apakah kalau memang ini benar tulisan daripada jenazah, apa motivasinya. Sebelumnya, saudara, Polda Metro Jaya temukan bukti petunjuk berupa tulisan di dalam laptop yang diduga milik ibu dan anak yang tewas ini, saudara. Pesan di laptop tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Dari bukti ini, saudara, polisi akan menggandeng asosiasi digital forensik untuk meneliti kebenarannya. Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban, yang berjudul To you whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita akan dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan desepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Saudara, kita bahas kasus ibu dan anak yang tewas tinggal kerangka ini bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Mas Reza. Waalaikumsalam. Tadi Mas Reza juga sempat ke TKP begitu. Apa yang Anda lihat dari kasus ini? Ya, kalau sekedar melihat dari luar tentu tidak banyak atau bahkan bisa dikatakan tidak ada fakta yang membantu saya untuk membangun dugaan-dugaan. Tapi justru informasi dari Kompas TV bahwa di TKP ditemukan secarik surat atau catatan bertuliskan to you whomever, ini boleh jadi justru memberikan potret tentang kondisi mereka yang meninggal dunia pada saat itu, sekiranya tulisan itu betul-betul mereka yang membuatnya. Indikasi atau potret psikologis itu adalah terletak pada terutama penggunaan kata whomever atau siapapun. Ini memberikan gambaran bahwa seolah-olah paling tidak keluarga tersebut tidak mengirimkan pesan itu kepada pihak tertentu secara spesifik. Inilah cerminan adanya jarak sosial antara mereka dengan pihak-pihak di luar rumah tersebut, baik itu keluarga ataukah teman, apalagi tetangga. Nah, jarak sosial yang sedemikian jauh yang terwakili oleh kata whomever, bukan pihak yang spesifik, itu boleh jadi akan menambah data statistik tentang depresi sebagai penyebab utama kenapa orang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Depresi atau gangguan suasana hati itulah pintu gerbang tanda petik ideal bagi orang untuk kemudian mengambil pilihan yang keliru dalam kehidupannya. Berarti Anda melihat kasus ini dugaan kematian dari ibu dan anak hingga tinggal kerangka begitu pada saat ditemukan ini karena adanya depresi begitu? Ya, itu memandu saya untuk menduga bahwa boleh jadi kasus ini merupakan kasus bunuh diri. Bagaimana yang dulu sempat kita perbincangkan dalam kasus Kalideres. Namun ingin saya katakan bahwa karena di TKP itu pada waktu itu ternyata ada lebih dari satu jenazah, maka tetap penting bagi pihak kepolisian untuk memastikan secara definitif si A meninggal karena apa, si B meninggal karena apa. Karena kalau kita buka catatan forensik, maka kita akan temukan penjelasan tentang penyebab kematian ada 4. Apakah penyebabnya alami, ataukah kecelakaan, ataukah pembunuhan, atau bahkan bunuh diri. Nah, siapa gerangan yang meninggal akibat diri, dan ada kemungkinan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, itu yang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Oke, menjurus jika nantinya ini kasus bunuh diri begitu. Namun apa yang nantinya akan menjadi fokus polisi sehingga kasus ini bisa terang benderang ke publik?
Tadi saya katakan, oke lah, anggaplah ada satu orang yang misalnya menelan zat tertentu yang menyebabkan ia meninggal dunia, Hmm. bunuh diri. Tapi kita bayangkan seandainya orang tersebut sebelum menelan zat kimia tersebut ternyata dipersuasi, dikondisikan, atau dipengaruhi oleh pihak lain untuk meminum zat beracun tersebut, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa ternyata di samping kasus bunuh diri, ada pula kasus pengkondisian dalam kurung kasus pembunuhan. Nah, sayang beribu sayang, Indonesia tidak mengenal istilahnya posthumous trial, persidangan terhadap orang-orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana, namun sayang sudah meninggal dunia. Sistem hukum kita tidak mengenal itu. Jadi perkiraan saya, tidak begitu mudah juga bagi pihak kepolisian untuk memastikan apakah ini semata-mata kasus bunuh diri, ataukah bunuh diri yang disertai dengan pembunuhan. Nah, idealnya memang itu diungkap semua, tapi dugaan saya mungkin polisi juga akan memukul rata bahwa ini adalah kasus A saja, yaitu bunuh diri saja, atau kasus B saja, atau kasus C saja, tapi dugaan saya ini adalah kasus bunuh diri saja. Oke. Dugaan saya. Kemudian yang juga menarik untuk kita ulas adalah terkait dengan dugaan sementara ya, sekali lagi saya garis bawahi, dugaan sementara ini karena depresi begitu. Ini juga ditambah dengan keterangan dari tetangga korban yang menyatakan bahwa mereka yang selalu tertutup begitu, kurang bergaul. Dari hemat Anda sebagai psikolog forensik gini, seberapa berpengaruhkah kondisi seseorang dalam keadaan depresi yang berujung pada keinginan untuk mengakhiri nyawanya? Ada catatan statistik yang menunjukkan bahwa 90% kasus bunuh diri ternyata disertai dengan kondisi depresi. Namun ada catatan berikutnya, bahwa kemungkinan besar orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah itu mengidap komorbiditas. Artinya di samping depresi ada kemungkinan masalah-masalah kesehatan yang lain, baik masalah kesehatan psikis maupun masalah kesehatan fisik. Itu sebabnya salah satu jalan yang digunakan oleh metode otopsi psikologi adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap catatan medis pihak yang bersangkutan. Kendalanya adalah saya masih membayangkan orang kita belum cukup terbiasa untuk memiliki catatan medis yang menyeluruh tentang kondisi kesehatannya. Itu sebabnya pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait dengan kondisi kesehatan atau riwayat medis barangkali tidak bisa dimanfaatkan terlalu banyak oleh otoritas penegakan hukum kita. Tinggal lagi cara yang kedua, yaitu otopsi psikologis dengan menanyai pihak-pihak yang signifikan, pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang kondisi kepribadian, tentang perilaku, bahkan mungkin juga tentang keadaan-keadaan khusus yang ada pada orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah seperti itu. Oke, terkait dengan kasus ini Mas Reza, apakah polisi juga perlu gitu menyampaikan ke publik keterangan yang mungkin nantinya didapatkan dari sejumlah saksi, mungkin dari keluarga korban, kalau lihat ini ibu dan juga anak, mungkin dari sang ayah ataupun ada keluarga yang lain begitu? Yang paling utama barangkali justru bagaimana pihak kepolisian bisa membuka identitas dua orang tersebut, sehingga diharapkan itu akan mengundang pihak-pihak yang memiliki informasi atau memiliki pengetahuan tentang mereka untuk menyampaikan informasi itu kepada pihak kepolisian. Semakin banyak informasi yang diberikan, mudah-mudahan potret kondisi kedua orang tersebut juga akan bisa disusun secara lebih utuh sehingga mengantarkan pihak kepolisian untuk sampai pada sebuah simpulan yang definitif. Sekali lagi, apakah kematiannya disebabkan oleh faktor alami, kecelakaankah, atau pembunuhan, atau justru akibat bunuh diri pada masing-masing jenazah. Oke, untuk menuju ke sana, yang dilakukan besok adalah terkait dengan melakukan olah TKP begitu. Fokus olah TKP nanti yang Anda lihat ini nanti akan lebih kepada membuktikan apa? Perkiraan saya langkah yang paling dikedepankan adalah pemeriksaan dari sudut pandang kedokteran forensik. Karena itu yang menghasilkan temuan tentang bagaimana kondisi fisik kedua orang tersebut. Adakah misalnya tanda kekerasan, adakah zat-zat tertentu yang masuk ke tubuh mereka secara tidak normal, dan kondisi-kondisi fisik lain yang dianggap tidak wajar, yang akan memberikan petunjuk tentang sekali lagi sesungguhnya apa penyebab kematian mereka ya. Kemudian tulisan yang di laptop itu yang tadi sempat kita bahas di awal, ini seberapa besar nih pengaruhnya akhirnya bisa menunjukkan penyebab dari kematian? Nah, kalau kemudian kita sudah bicara tentang pesan-pesan semacam itu, memang relevan bahwa psikologi forensik kemudian akan masuk untuk memberikan kontribusinya.
dalam pengungkapan kasus. Sebagaimana kasus Kalideres juga saya katakan, saya pada dasarnya tidak akan memberikan pembenaran apapun terhadap kasus bunuh diri. Tetapi, maaf, ketika ada orang yang terpaksa pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri, akan tanda petik sangat membantu sekiranya mereka meninggalkan catatan terakhir. Catatan semacam itu akan memberikan kejelasan bagi pihak kepolisian, mengurangi beban keluarga, sekaligus mengurangi spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyebab kematian orang-orang yang sekali lagi saya tandaskan berulang kali, orang-orang yang sayangnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara yang salah. Oke, terakhir Mas Reza, dari kasus ini nanti kita juga masih menanti gitu apa hasil dari penyelidikan maupun penyidikan dari polisi. Namun yang menjadi catatan Anda dari kasus ini, misteri pesan ibu dan anak yang tewas tinggal kerangka ini. Terus terang ada dua isu kemasyarakatan yang lebih menjadi fokus perhatian saya. Pertama, tentang dukungan sosial. Kalaulah kita anggap bahwa depresi merupakan pintu masuk ideal bagi bunuh diri, bagaimana kemudian negara bisa hadir menciptakan fasilitas-fasilitas sosial agar orang-orang yang mengalami depresi tersebut bisa mendapatkan pertolongan. Itu satu hal. Yang kedua, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan keliru, tapi saya merisaukan akan terjadi, katakanlah wabah istilahnya adalah wabah bunuh diri atau copycat suicide, di mana orang-orang kemudian ironisnya secara rasional menjadikan bunuh diri sebagai cara untuk mengatasi masalah yang mereka rasakan berat. Ini ironi karena ternyata pemikiran yang rasional berujung pada situasi, pada kondisi atau pada akibat yang sangat-sangat kita sesalkan. Padahal kita beranggapan semakin rasional seseorang, maka diharapkan dia akan menemukan cara-cara penyelesaian masalah yang lebih sehat, yang lebih bermartabat, yang lebih bertanggung jawab. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Terima kasih atas pemaparannya terkait dengan kasus tewasnya ibu dan anak yang tinggal kerangka yang ditemukan di daerah Cinere, Depok, Jawa Barat. Salam sehat Mas Reza.